Tetapi asal di dunia ini kamu tidak kehilangan Allah, dan jangan sampai kehilangan Allah. Sebab ketika engkau kehilangan Allah, itu sudah pasti tidak ada gantinya. Kalau masalah dunia masih ada gantinya, tetapi untuk kehilangan Allah itu tidak ada gantinya. Malam Mas Pices. Ya, selamat malam. Melanjutkan pembahasan yang kemarin Mas Pices, adakah pelajaran yang lain yang sampean ambil dari torekot yang sampean bahas kemarin Mas Pices? Oh, yang torekot yang dengan guru saya yang bimbing saya syariat itu ya? Iya. Ada. Itu yang saya masih ingat, ada seorang, beliau termasuk kiai juga sudah. Dia memiliki pondok dan termasuk kiai sepuh juga waktu itu. Cuma beliau juga termasuk murid dari Mbah Yai, seorang mursyid tersebut. Nah, di dalam suatu kajian beliau, saya masih ingat itu. Kata-kata beliau sangat berkesan. Ini menurut bagi saya ya. Iya. Beliau bercerita tentang satu kejadian di mana beliau menceritakan bahwasannya waktu itu awal-awal Mbah Yai mangkat atau Mbah Yai wafat itu, bagaimana perasaan seorang murid ini merasakan kehilangan betul seorang guru pembimbing rohaninya, bahwasanya kembali kepada Zat Yang Maha Agung itu. Sangat sedih sekali dan sangat terpukul ketika seorang murid ini ditinggal seorang guru pembimbingnya atau seorang guru mursyidnya tersebut. Beliau dalam kajiannya sambil terisak mengeluarkan air mata, beliau menyampaikan kepada santri-santrinya juga bahwasannya seseorang murid ketika ditinggal seorang gurunya atau orang tuanya atau guru rohaninya sangat berat sekali. Dan beliau sampaikan apa-apa di dunia ini memang semuanya itu ada batasnya, dan semua itu ada waktunya. Tapi segala sesuatu yang di dunia ini sudah rumus dunia, silih berganti, dan apapun yang hilang pasti ada gantinya. Asal itu tentang dunia ya. Seorang guru dia meninggal, pasti ada gantinya yang lain. Atau seseorang yang ditinggal orang tuanya, dia akan ditemukan seorang guru yang bisa dianggap orang tuanya. Dia kehilangan harta, pasti ada gantinya. Nah, dia menyampaikan seperti itu. Tapi memang saat itu sangat berat seorang murid ini kehilangan gurunya, guru pembimbingnya. Tapi beliau menyampaikan dengan tegas, tetapi asal di dunia ini kamu tidak kehilangan Allah, dan jangan sampai kehilangan Allah. Sebab
ketika engkau kehilangan Allah, itu sudah pasti tidak ada gantinya. Kalau masalah dunia masih ada gantinya, tetapi untuk kehilangan Allah itu tidak ada gantinya. Itu kata-kata yang saya rasa itu masih tersimpan. Ternyata yang terpenting di dunia ini adalah, dan yang utama adalah, seseorang harus menyambung hubungan keilahian terus tanpa putus. Karena kalau kita kehilangan Allah, kita mau cari siapa atau mencari Tuhan yang mana? Sedangkan yang kuasa zat yang maha agung itu sendiri adalah Allah itu sendiri. Seperti itu. Jadi memang kata-kata yang bermakna itu ya Mas Pices, bahwa apa-apa yang di dunia itu kalau hilang ada gantinya, tetapi kalau sampai kita kehilangan Allah, tidak mungkin akan ada gantinya. Iya, itu yang saya berkesan, dan semakin saya bersemangat untuk menata ketauhidan itu di situ. Kehilangan apapun di dunia pasti ada gantinya, tapi untuk Allah tidak ada gantinya. Begitu. Iya. Ya kalau gitu kita melanjutkan yang bilang sampai kemarin untuk guru ketiga itu ya Mas Pices ya. Guru tauhid Guru maksudnya. yang bilang sampean gurunya nyentrik kah itu. Iya ya Mas Pices. Itu gimana kisahnya Mas Pices? Awal saya ketemu seorang guru tauhid tersebut, itu berawal dari kebingungan saya di dalam perjalanan rohani itu. Dan saat itu benar-benar saya sedih dan bingung, saya tidak tahu kemana saya harus bertanya di dalam kebingungan saya ini. Ya dilanjut lagi Mas Pices, gimana ceritanya? Ya tadi, awal muasalnya adalah saya dalam kebingungan yang cukup luar biasa lah waktu itu. Tapi dengan perenungan saya memohon kepada Allah, akhirnya saya ditemukan seorang guru tauhid tersebut, dan saya hubungi beliau waktu itu. Saya hubungi, dan alhamdulillah beliau mau mengangkat ketika saya hubungi tersebut. Memang posisi jarak antara saya dan beliau itu cukup jauh lah, tapi alhamdulillahnya itu beliau mau membimbing saya dengan posisi saya di sini dan beliau di tempat tinggalnya yang lumayan jauh. Itu mau membimbingnya. Mas Pices kok tahu ada guru ini tuh dari mana? Ya dari media waktu itu. Ya alhamdulillah itu tiba-tiba dalam kebingungan itu ditemukan, oh ada kecocokan. Oh, Mas Pices mendengarkan ceramah-ceramahnya gitu ya? Dari ceramah beliau kok ada kecocokan. Terus disitulah saya hubungi beliau, dan akhirnya ada kesinambungan waktu itu. Beliau sampai menyampaikan saya pertama ketemu beliau atau menghubungi beliau, ya sudah betul kita dipertemukan. Kalau orang beliau menyatakan tuh, kita sama-sama satu wadah, cuma dulu terpisah. Nah kita sekarang ini disatukan di dalam ketauhidan. Ya sudah, mari kita belajar bersama-sama. Nah dari beliau lah ajaran ketauhidan itu mulai kebuka lagi, dan kebuka terus itu. Sampai saya akhirnya juga sowan ke beliau, dan saya juga berbaiat kepada beliau untuk benar-benar mempelajari ilmu ketauhidan dari beliau itu tersebut. Dari bimbingannya itu pelajarannya sangat sederhana, dan dia kayak setengah
shortcut cepat sekali untuk memahami keilahian itu. Cuma pada waktu itu kelihatannya semua saya sudah mempelajari semuanya, kayak seperti itu perasaan saya waktu itu. Tapi ada kegundahan Mas ya, atau ada kegelisahan. Terus akhirnya saya kesempatan lagi, sowanlah ke beliau lagi secara langsung ini. Jadi bukan lihat via telepon atau anu enggak, tapi saya langsung sowan ke beliau, bermalam di tempat beliau. Alhamdulillah beliau menerima dengan baik. Waktu itu beliau belum punya pondok, masih di tempat beliau dengan kesibukan beliau sendiri yang menjadi perangkat desa lah waktu itu. Dengan kesibukan itu beliau masih melayani kami ini seperti ini. Saya masih ingat itu waktu bermalam itu. Antara jam berapa itu? Jam 12 saya masih ngobrol ke beliau sampai, padahal beliau seorang perangkat desa. Dia ikut ronda juga waktu itu. Ikut ronda sampai setengah 2. Setengah 2, jam 4 itu saya dengar beliau waktu masih itu kan udah mulai adzan, sebelum adzan subuh itu. Jam 4 itu beliau udah bangun. Saya berpikir beliau ini apa enggak istirahat gitu loh. Iya. Padahal siangnya itu masih ngantor. Dan apalagi pas waktu saya berpikir kan gini, posisi saya jauh, kadang beliau masih mau menyempatkan untuk membalas Orang bertanya itu ya, orang yang bertanya lewat walaupun jarak jauh, atau kadang ngangkat telepon saya dengan waktu yang kadang saya telepon itu setengah jam, kadang juga lebih. Beliau mau menyempatkan di situ, mau direpotin lah ibaratnya. Dan dia tidak pernah berpikir saya dapat imbalan apa atau enggak. Dia cuma ingin agar semua orang itu terbimbing di dalam ketauhidan itu sendiri. Tujuan beliau memang sangat mulia. Sampai sekarang alhamdulillah beliau sudah memiliki pondok sendiri. Yang setiap tahun juga jamaahnya semakin banyak ya alhamdulillah. Saya termasuk bersyukur ketemu beliau dan dibimbing beliau waktu itu. Tapi tidak seramai sekarang. Dulu masih agak sepi, tapi sekarang udah ramai pengikut-pengikut beliaunya. Pelajaran apa yang berkesan yang Mas Brijes ambil dari guru sampean yang ini? Pengenalan kepada ilmu musyahadah, tentang bertauhid di jalur kepada zat hidup itu sendiri. Dia mengenalkan kepada kita tentang zat hidup. Dan apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, tidak lain tidak bukan adalah dialah sendiri yang melakukan. Nah, cuma pelajaran ini memang kelihatannya sangat mudah dan sangat kayak semua itu dibuka sama beliau. Beliau pun sempat dikomplain lah ke seorang kiai yang lain untuk jangan membuka ilmu ketauhidan. Tapi beliau berpikir semua orang mau, semua ingin mendapatkan mutiara ketauhidan ini. Kenapa kita harus menutupi gitu loh. Prinsip beliau seperti itu. Dan dia kalau jelasnya dibuka tanpa ditutup-tutupi. Apalagi ada orang yang bertanya. Tidak banyak pakai bahasa sanepo lah atau bahasa isyarat. Oh ini loh. Langsung berarti prosesnya seperti ini loh. Seperti itu. Dengan tatanan dikit-dikit juga sih sebenarnya. Dia pelajaran seperti itu. Jadi pelajaran yang
beliau tuh sampean terapkan sampai sekarang gitu ya Mas Wijes? Alhamdulillah sedikit banyak saya terapkan dan saya ambil dari ajaran beliau. Sempat itu begini, saya mencocokkan kan, biasanya saya kan mempelajari, memahami dari kajian-kajian beliau, terus saya terapkan di keseharian itu. Nah, cuma kan anehnya waktu itu saya alami ya jalankan itu, tapi perasaan saya, hati saya ini kayak kosong itu loh rasanya. Tapi saya cocokkan, ini sudah benar semua, tapi kok ada kosong. Itulah yang saya menjadikan saya masih gelisah. Sedangkan waktu dicocokkan ke beliau menyatakan begini, ya sudah, sampai lanjutkan, sampai matangkan sendiri, ilmu ini sudah sama antara aku dan sampean, ini sama sudah. Maksudnya gimana guru? Maksudnya kalau bahasa Jawanya itu dulu mengatakan gitu ya, guruku yo gurumu, gurumu yo guruku, kita satu wadah. Kalau secara bahasa Indonesia ya guru saya ya guru sampean ya guru saya. Maksudnya Zat Yang Maha Agung itu sendirilah sebagai pembimbing kita yang sejati. Beliau menyampaikan seperti itu. Bukan saya yang bimbing, tapi sebenarnya kamu terbimbing itu pun dari Allah itu sendiri, bukan dari saya. Makanya antara aku dan sampean itu sama. Teruskan perjalananmu. Maksudnya sama-sama di ketauhidan itu ya? Iya, di ketauhidan, di keilahian itu sendiri. Iya. Cuma saya masih bingung waktu itu, karena kebingungan itulah saya akhirnya juga masih mencari lagi itu. Walaupun itu dikatakan ada kebenaran seperti itu, begitu. Di dalam tauhid itulah guru tauhid tersebut. Terus kemarin Mas Pece sempat mengatakan kalau guru sampean yang ketiga ini adalah salah satu guru yang nyentrik. Itu di bagian mananya Mas Pece, maksud sampean? Di sisi mananya dari beliau itu? Saya baru menemukan seorang guru yang termasuk inilah. Dia itu, padahal kan saya orang jauh, dia tidak kenal saya, tidak tahu saya, anggap aja seperti itu ya. Dia mau menerima dan mau membimbing dan mau direpoti setiap saat, setiap waktu. Ini sepengetahuan saya loh ya. Sepengetahuan saya, tidak semua orang itu mau direpotin seperti itu. Maksudnya menganggap sama gitu ya Mas Pece? Iya. Tidak ada di beda-bedakan. Tidak ada perbedaan sama sekali. Walaupun posisi kamu jauh, beliau sampai menyatakan, ya kalau kamu bingung, hubungi saya. Dan saya bertanggung jawab akan ilmu ini sampai akhirat. Dia menyatakan seperti itu. Saya tanggung jawab. Saya berani bersumpah untuk ini semuanya. Karena yang membawa adalah kebenaran. Beliau menyatakan seperti itu. Seandainya salah pun saya bertanggung jawab. Kalau kamu mendalami ilmu ini atau melajari ilmu ini, beliau menyampaikan seperti itu. Sampai-sampai seandainya omonganku itu bohong, beliau menyampaikan, kamu boleh mengambil kotoran, asal kamu menjalankan dulu ilmunya loh ya. Kamu praktekkan, kamu lakukan. Kalau yang saya sampaikan adalah kebohongan, kamu tidak menemukan kepada keilahian, boleh kopi masih utuh yang bikin, kamu lempar ke muka saya, atau ambil kotoran lah, lempar ke muka saya. Sampai seperti itu beliau. Benar-benar ibaratnya bertanggung jawab lahir batin lah ya. Benar-benar. Iya. Nggak main-main beliau itu.
Sampai perjuangan beliau itu juga hampir diusir dari kampungnya gara-gara memberikan ajaran ilmu ketauhidan yang tanpa ditutupi sampai tutup itu. Kalau secara kisah itu hampir-hampir mirip kayak kisah Syekh Siti Jenar. Sampai beliau didatangi dengan senjata tajam lah waktu itu bilangnya beliau. Beliau itu pun tidak gentar. Sampai beliau menyatakan, ilmu tauhid ini saya akan tetap ajarkan walaupun sampai di ujung pedang. Gimana? Beliau sampai menyatakan seperti itu, tidak peduli dengan keselamatannya sendiri. Begitu. Dan pernah beliau menyampaikan ke saya juga, saya siap kehilangan apapun, semua yang aku ada ini, entah jabatan, anak, istri, harta, semuanya siap kehilangan semuanya, asal jangan keimananku. Masya Allah sekali. Beliau menyampaikan ke situ. Lah, beliau mengajarkan saya ke situ, kamu harus siap seperti ini. Tapi saya kan masih dalam proses pelajaran. Saya pun menyampaikan ya apa adanya kepada beliau. Kalau untuk saya belum berani Gus, belum berani Yai. Saya masih banyak berpikir ini itu no. Ya kamu harus belajar terus. Benar-benar keimanan itu benar-benar tertanam dan mendarah daging di jiwa ragamu. Seperti itu. Jadi bisa dibilang guru sampean ini adalah guru yang ibaratnya pertama kali yang terbukanya ilmu ketauhidan di sampean ya? Iya, lebih sebenarnya bukan terbuka itu, tapi lebih terbuka lagi. Lebih terbuka lagi. Dan lebih jelas. Yang dulu sempat aku ragukan dengan pelajaran ini, ketauhidan seperti ini benar atau salah. Lah, lewat beliau itu tambah kemantapan saya. Ternyata ilmu yang saya pelajarin adalah sudah hak, sudah terbukti kebenarannya seperti itu. Dan lebih jelas lagi gitu ya Mas Ucus. Iya, lebih jelas lagi dan lebih mulai tertata lagi. Oh ternyata harus seperti ini cara menyikapi ketauhidan. Iya. Cuma saking ilmu tauhid itu dibuka tanpa kayak tidak ada bungkusnya lagi, itu sangat rawan sekali Bun, kalau setelah saya mengetahui semuanya. Bagi orang yang mempelajari di dalam konteksnya itu, terus dia terlalu buru-buru mengambil kesimpulan, ini sangat rawan sekali tergelincir mengaku kepada Tuhan itu sendiri. Sampai kalau salah dia ngaku menjadi Tuhan. Rawannya di situ. Nah, makanya perlu mengikuti proses tahapan-tahapan itu. Kalau sekedar mendengarkan tanpa menjalankan, mengikuti proses-proses yang ada, atau dia shortcut, cuma fotokopi, dia sudah pastikan akan mengaku merasa dia itu Tuhan. Iya. Itu yang bahayanya ajaran di dalam ketauhidan yang beliau sampaikan di situ sih. Ini pendapat saya ya. Iya. Tapi secara kemudahannya beliau memang membuka, memang tidak ada batasnya. Iya. Seperti itu. Ibaratnya dia mengambil jalan yang termudah lah ya. Iya. Jalur yang tercepat dan jalur ekstrim lah ibaratnya. Seperti tapi itu. Ya harus benar hati-hati lah. Ya, jangan menjalankannya. Jangan sampai buru-buru secara mengambil kedudukan yang bukan kedudukannya. Nah, pada akhirnya dia merasa menjadi Tuhan. Ketika merasa menjadi Tuhan, disitulah biasanya siap-siap kamu diuji dengan ujian yang luar biasa. Makanya saya tidak berani. Saya ikuti proses tahapan-tahapan itu aja.
Walaupun pada saat itu beliau sendiri menyatakan, sudah, guruku ya gurumu itu, kamu lanjutkan, kamu matakan, kamu udah benar semua. Itu pun masih saya hati-hati, karena ya dia jalan cepat tapi sangat licin sekali, ibaratnya cara bahasa kiasnya itu. Salah sedikit tergelincir, mengaku menjadi Tuhan. Begitu. Ada pelajaran lain Mas Pices dari guru sampean yang ini, selain ilmu tauhid yang memang benar-benar sudah dibuka secara gamblang lah di situ? Begini, ada cerita ini. Dulu saya diajarin tentang musyahadah lah, musyahadah tentang keilahian itu. Cuma di dalam proses ini saya masih kebawa dengan keilmuan-keilmuan yang kemarin lah, maksudnya tentang kasaf, tentang hal gaib. Saya penasaran, masih penasaran dengan seperti itu. Saya pun ngomong apa adanya ke guru tauhid saya itu sendiri. Wahai guru, saya masih penasaran tentang kasaf. Walaupun guru saya, beliau sendiri menyatakan, sudah, kamu tinggalkan tentang kasaf, kamu harus musyahadah. Kalau kamu tidak meninggalkan kasaf, kamu masih berkecimpung di dunia kasaf. Untuk mencapai musyahadah kamu nggak akan bisa untuk mengatakan kepada keilahian itu. Seperti itu beliau menyampaikan. Cuma saya masih penasaran. Nah, beliau akhirnya cerita, saya meninggalkan kasaf hampir 5 tahun, itu pun masih tersisa. Kenapa kamu mencari itu? Ketauhidan ini lebih mulia dan lebih kesejatian, lebih kesempurnaannya ini. Sudah, jangan begitu. Seperti itu. Jadi di sini juga sampean disuruh untuk meninggalkan ilmu kasaf yang selama ini sampean pelajari. Ya, pada waktu itu beliau menyampaikan seperti itu agar secara saya agar fokus ke musyahadah itu sendiri. Kemungkinan seperti itu sih. Karena ketika kita bermain di situ belum kuat musyahadahnya, ini sangat rawan dan sangat beresiko lah. Dan sulit untuk menyempurnakan di dalam ketauhidan itu sendiri. Seperti itu sih. Mungkin untuk yang guru ketiga ini ada lagi kah Mas Pices pelajaran yang lainnya? Secara garis besar memang beliau mengenalkan antara seorang hamba langsung kepada keilahian itu sendiri, tanpa harus ada ada sesuatu yang di tengah atau yang maklari lah biasanya, yang menghubungkan. Beliau langsung menunjukkan, kamu berangkatlah dari sini langsung kepada Allah, tanpa perantara. Kayak tanpa perantara. Perantaranya hanya laku-laku dzikir itu sendiri. Jalankan ini, tata pikiranmu, tata batinmu, buktikan sendiri. Nanti kalau bingung kamu bertanyalah pada saya. Dia sampaikan ke situ. Seperti itu. Ya, gimana? Mungkin sampai sini dulu Mas Pices pembahasan kita. Mungkin kapan-kapan lagi disambung lagi. Oke, baiklah. Sama-sama, terima kasih. Ya. Assalamualaikum Mas Pices. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.